Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Khalifatul Fitriyah, nomor presensi 15, NIM 12621020244, kelas Tibin 4A. Di sini saya akan menjelaskan metode bermain peran. Latar belakang pemilihan metode. Metode bermain peran tergolong dalam mode pembelajaran simulasi, sehingga di dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam waktu bersamaan dan silih berganti. Metode bermain peran adalah suatu cara mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Sujana 2009-89. Pada metode bermain peran ini, proses pembelajaran ditekankan pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi, baik guru maupun siswa. Metode ini kadang-kadang juga disebut metode dramatisasi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kemampuan berbicara siswa dapat direkayasa untuk ditingkatkan melalui metode pembelajaran bermain peran. Karena bermain peran efektif dalam memberikan pemahaman konsep secara luas kepada siswa melalui pengimitasian tokoh tertentu yang disetting dalam situasi tertentu. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa sosial siswa terhadap lingkungan dan orang di sekitarnya. Kondisi kelas. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada pokok bahasan berbicara, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Siswa beranggapan bahwa berbicara merupakan pelajaran yang sulit. Keadaan seperti ini menimbulkan penguasaan materi di kelas terhadap materi pelajaran berbicara masih kurang. Pada pelajaran bahasa Indonesia ini dengan pokok bahasan berbicara, sebagian besar siswa mengalami kesulitan yang berasal dari asumsi 1. Materi tidak menarik karena guru tidak variatif dalam penyampaian. 2. Kurangnya respon siswa terhadap pembelajaran berbicara. 3. Pemahaman siswa terhadap materi rendah yang disebabkan keterbatasan media dan metode pembelajaran. Dan 4. Kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing belajar anak di rumah. Kelebihan dari metode. Kelebihan metode bermain peran sebagaimana dijelaskan Mahrufi adalah sebagai berikut ini. 1. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang sulit untuk dilupakan. 2. Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. 3. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 4. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. Kekurangan dari metode. Sedangkan kelemahan metode bermain peran atau bermain peranan ini terletak pada 1. Bermain peran atau bermain peranan memerlukan waktu yang relatif panjang, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. 2. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. 3. Apabila pelaksanaan bermain peran dan bermain pemeran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. 4. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Langkah-langkah penerapan metode. 1. Deskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan. 2. Mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan. 3. Memilih pemeran dan penugasan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. 4. Melaksanakan kegiatan bermain peran. 5. Kegiatan mendiskusikan hasil bermain peran. Sekian penjelasan metode bermain peran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.